Oke, baik teman-teman, kembali lagi dengan kami di modul ke-6. Kita dalam modul ke-6 ini. Oke, perkenalkan dulu ya, saya Zulfikri Kurniawan. Kita kembali ke modul ke-6, tujuan lapisan data link. Lapisan tautan data. Lapisan data ini adalah yang kita gunakan untuk menyimpan data jaringan untuk jaringan fisik. Lapisan data ini yang bertanggung jawab atas komunikasi antara NIC dengan kartu antar muka jaringan. Ini hubungan data, lapisan data, link menyimpan data jaringan untuk jaringan fisik menuju ke jaringan. Seperti itu teman-teman. Dari gambarannya, sublimitasi tautan dan LAN MAN EI 802. Ini memberikan akses ke media adalah pada setiap hop sepanjang jalur, router melakukan fungsi layer 2 berikut. Yang pertama adalah menerima bingkai dari media, yang kedua deeksploitasi bingkai, yang ketiga mengkapitulasi ulang paket ke dalam frame baru, dan yang keempat adalah meneruskan frame baru yang sesuai dengan media segmen jaringan yang tersebut. Standar lapisan pada data link ini adalah beberapa standar laporan data link ini umumnya tidak ditentukan oleh Requirement for Converse atau RFC. Tidak seperti protokol lapisan data rangkaian TCP ataupun juga IP, Internet Engineering Task Force IETF memelihara protokol dan layanan fungsional untuk rangkaian protokol TCP/IP di lapisan atas. Setiap mereka tidak menentukan fungsi dan pengoperasian lapisan atas jaringan TCP/IP. Ini adalah logo organisasinya. Yang pertama ada IEEE atau International Institute. Yang kedua ada ANSI, ITU, dan ISO. Selanjutnya adalah tipologi fisik dan juga logis. Ada dua jenis tipologi yang digunakan saat menjelaskan jaringan LAN dan juga WAN. Yang pertama adalah tipologi fisik. Ini adalah mendefinisikan koneksi fisik dan bagaimana perangkat akhir dan perangkat perantara, jalur router switch, dan titik akses interkabel saling terhubung. Tipologi juga dapat mencakup lokasi perangkat tertentu seperti nomor ruangan dan lokasi di rak peralatan. Tipologi fisik biasanya point to the point atau star. Tipologi logis mengacu pada cara jaringan mentransfer frame dari satu node ke node berikutnya. Tipologi ini mendefinisikan koneksi virtual menggunakan antarmuka, perangkat, dan skema pengalamatan IP layer yang ketiga. Ini adalah contoh tipologi fisik. Internet, ruang server LM 2158, di sini ada 2124, 2125, 26, dan 27. Tipologi logis. Ini yang fisik menggunakan biasa, yang logis menggunakan biner. Jadi dalam bulatan ini jaringan biner adalah 192.168.1.0. Yang kedua jaringan ini berbeda lagi, sudah 192.168.11.0. Dan pada hal ini juga memiliki jaringan biner yang berbeda-beda. Seperti itu teman-teman. Tipologi WAN titik ke titik. Ini tipologi LAN. Tipologi Ethernet awal dan LAN. Token ring lama mencakup dua jenis tipologi lainnya. Yang pertama adalah bus dan juga ring. Ini adalah gambaran tipologi fisik. Yang pertama ada tipologi bintang berbentuk bintang, yang kedua tipologi bintang yang diperluas, ada dua bintang, tipologi bus dan tipologi cincin, seperti ini. Oke, metode kontrol akses. Ini yang selanjutnya adalah akses basis persalinan. Nah, contoh PCMM mengirimkan bingkai
Dan di hubungan menerima bingkainya, dan yang terakhir inilah gambaran hubungan mengirimkan bingkai. Selanjutnya kita masuk ke bingkai. The frame ataupun juga bingkai. Lapisan data link menyimpan data yang dideskapitulasi, biasanya paket IP volume keempat dan juga volume kelima untuk diangkut melalui media lokal dan merangkum dengan header dan trailer untuk membuat bingkai. Setiap jenis frame ataupun juga bingkai memiliki 3 bagian dasar. Yang pertama adalah tajuk, data, dan cuplikan. Ini teman-teman gambaran bingkainya. Bidangnya bingkai, tajuk, paket data, dan juga cuplikan yang saya sampaikan tadi. Tajuk ini membawa bingkai mulai mengatasi jenis dan kontrol. Paket atau data adalah datanya. Cuplikan adalah deteksi kesalahan dan bingkai berakhir. Bidang bingkai mencakup hal-hal diantaranya bingkai indikator mulai dari berhenti bingkai, mengatasi tipe, kontrol, data, dan deteksi kesalahan. Alamat lapisan yang kedua. Ini adalah gambaran host ke router. Ini adalah gambaran router ke router, dan ini adalah gambaran router ke hosting. Host atau bingkai LAN ataupun juga WAN. Seperti ini. Oke. Dalam pembahasan tadi ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama adalah tujuan lapisan data link, di mana lapisan data link model OSI atau layer kedua ini menyimpan data jaringan untuk jaringan fisik. Lapisan data link bertanggung jawab atas komunikasi kartu antarmuka jaringan NIC ke kartu antarmuka jaringan. Tanpa lapisan data link, protokol lapisan jaringan seperti IP harus membuat ketentuan untuk menghubungkan ke setiap jenis media yang mungkin ada di sepanjang jalur pengiriman. Selanjutnya adalah topologi. Dua jenis topologi yang digunakan dalam jaringan LAN dan juga WAN adalah fisik dan logis, yang sudah kita bahas tadi bahwa lapisan data link melihat topologi logis satu jaringan ketika mengontrol akses data ke media. Topologi logis mempengaruhi jenis framing jaringan dan kontrol akses media yang digunakan. 3 jenis topologi WAN fisik yang umumnya adalah point to the point, hub and space booker dan smash, dan topologi fisik point to point menghubungkan langsung dua perangkat akhir, menambahkan koneksi fisik antarmuka dan tidak mengubah topologi logis. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita tadi membahas rangkaian tautan data atau juga bingkai tautan data. Lapisan data link menyiapkan data yang dienkapitulasi. Ini biasanya ada di IP volume ke-4 dan ke-6 untuk diangkut melintasi media lokal dengan merangkumnya dengan header atau trailer untuk membuat bingkai. Protokol dan link bertanggung jawab atas komunikasi NIC ke NIC yang dalam jaringan yang sama. Ada banyak protokol lapisan data link yang berbeda dan mendefinisikan frame lapisan data link. Setiap jenis frame memiliki tiga bagian dasar, yakni adalah header, data, dan juga trailer. Oke, baik, itu tadi adalah pembahasan kita dalam modul ke-6 ini. Apabila ada salah kurangnya nanti bisa ditambahkan, dan apabila ada salah kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih teman-teman, kita sudah belajar banyak di modul ke-6 ini. Selanjutnya kita akan bahas ke modul ke-7. Oke, tetap pantau terus. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.